Selayang Pandang Pembangunan Indonesia (RPJPN) 2025 sampai 2045. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan. Nama saya Audrey Fatul. Video ini untuk memenuhi tugas refleksi 2 dekade pembangunan. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil 5-6% sebelum pandemi. Pendapatan per kapita meningkat dari 710 US dollar mencapai 4.783,9 US dollar di tahun 2022. Penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan mencapai 15,97% dan berubah menjadi 9,57%. Infrastruktur berkembang pesat dari tol, bandara, pelabuhan, listrik, dan bendungan. Reformasi birokrasi dan demokratisasi berjalan. IDI capai 78,12 di tahun 2021. Pencapaian sosial dan SDM, di mana kesehatan UHH naik dari 69,8 mencapai 71,8 per tahun. Tuting menjadi turun, mencapai 21,5% di tahun 2023. Pendidikan rata-rata lama sekolah meningkat, namun kualitas PISA masih rendah. Perlindungan sosial PKH, KIP, KIS, BPJS, PIP, subsidi BBM satu harga. Kepemimpinan global, anggota G20 aktif di ASEAN, PBB, WTO, APEC, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi, hilirisasi industri, khususnya nikel di bidang ekspor naik dari 800 juta mencapai 6 miliar US dollar. Pertumbuhan wisatawan mancanegara sebelum pandemi mencapai 16 juta di tahun 2019. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat ekonomi baru. Tantangannya deindustrialisasi dini, produktivitas pertanian masih rendah. Lingkungan dan ketahanan, di mana komitmen Paris Agreement penurunan emisi dari 27,07% di tahun 2010 sampai 2021. Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 59,79 mencapai 72,42. Ketahanan pangan, peningkatan produksi beras dan perikanan. Tantangannya degradasi lahan, deforestasi, energi fosil masih dominan. Isu dan tantangan ke depan, di mana produktivitas nasional rendah atau TFP negatif mencapai 0,66. SDM masih dominan lulusan SMP ke bawah 56%. Iptek dan inovasi tertinggal R dan D hanya 0,28% PDB. UMKM menyerap 97% tenaga kerja, tapi kontribusi PDB relatif rendah. Infrastruktur digital dan literasi masih terbatas. Ketimpangan wilayah, Jawa mencapai 57,8% PDB nasional. Penerimaan negara rendah, tax
rasio mencapai 10,4% PDB. Kesimpulan dari bab 1 yaitu pencapaian positifnya pertumbuhan stabil, penurunan kemiskinan, perbaikan SDM, infrastruktur besar-besaran, demokrasi lebih mapan. Namun masih ada tantangannya, produktivitas rendah, ketimpangan wilayah, kualitas SDM dan inovasi terbatas, serta isu lingkungan. Arah ke depan memperkuat transformasi ekonomi, sosial, tata kelola lingkungan, dan diplomasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kata bijak. Perencanaan yang matang adalah jembatan emas menuju Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah